Pada akhir tahun 1945 di sebuah sungai di wilayah Bekasi, ratusan jasad ditemukan mengapung dan tersangkut di tepian. Sebagian masih mengenakan seragam militer Jepang, sebagian lainnya sudah sulit dikenali. Tidak ada catatan pertempuran besar di lokasi tersebut, tidak ada laporan operasi militer yang menjelaskan kejadian ini. Namun satu fakta tak terbantahkan, mayat-mayat itu adalah tentara Jepang. Peristiwa ini terjadi hanya beberapa bulan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada saat itu Jepang secara resmi sudah menyerah kepada sekutu. Secara hukum, mereka bukan lagi kekuatan penjajah yang aktif. Namun di lapangan, ribuan tentara Jepang masih berada di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian di antaranya masih memegang senjata dan menjalankan perintah untuk menjaga situasi tetap terkendali sampai sekutu datang sepenuhnya. Di Bekasi, situasi berkembang dalam arah yang berbeda. Sebuah kereta yang membawa tentara Jepang dihentikan oleh kelompok bersenjata lokal. Mereka tidak langsung dipulangkan, mereka tidak diserahkan kepada pihak sekutu. Sebaliknya mereka dibawa ke satu titik yang berakhir di tepian sungai. Dalam waktu singkat, situasi berubah dari penahanan menjadi kekerasan massal. Tidak ada satu keputusan tunggal yang langsung mengarah ke tragedi itu. Tidak ada satu komando terpusat yang mengatur jalannya peristiwa secara keseluruhan. Yang ada adalah rangkaian situasi yang saling terhubung, ketidakpastian, ketegangan, kesalahan persepsi, dan tekanan di lapangan yang terus meningkat tanpa kendali yang jelas. Pada titik ini, pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa yang bertanggung jawab atas pembantaian di Kali Bekasi, melainkan bagaimana situasi bisa berkembang hingga tindakan seperti itu menjadi mungkin. Mengapa tentara Jepang yang secara resmi telah kalah justru menjadi sasaran kekerasan massal? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa yang selama ini hanya dikenang sebagai salah satu sisi gelap dari masa awal kemerdekaan Indonesia? Inilah kisah tentang Kali Bekasi, tentang sebuah tragedi yang tidak berdiri sendiri, tentang rangkaian keputusan yang diambil dalam kondisi yang tidak pasti, dan tentang bagaimana sebuah momen dalam sejarah dapat berubah arah ketika kendali di lapangan mulai hilang. Pada pertengahan Agustus 1945, situasi di Asia Timur berubah secara drastis. Kekaisaran Jepang yang selama beberapa tahun sebelumnya menguasai wilayah Indonesia menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah serangkaian kekalahan militer dan tekanan dari bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dengan keputusan itu, secara resmi kekuasaan Jepang di Indonesia berakhir. Namun di lapangan, struktur yang mereka bangun selama masa pendudukan tidak langsung hilang. Di berbagai kota, satuan-satuan militer Jepang masih berada di posisi mereka. Senjata tetap berada di tangan dan rantai komando masih berjalan. Perbedaannya terletak pada arah perintah. Status mereka memang berubah, tetapi secara operasional banyak unit masih aktif menjalankan fungsi pengamanan. Dalam banyak kasus, instruksi dari sekutu justru menugaskan mereka untuk menjaga ketertiban, mengamankan fasilitas penting, dan mencegah kekosongan kekuasaan sampai pasukan sekutu tiba secara penuh. Di tengah kondisi itu, pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi ini terjadi dalam jeda waktu yang sangat sempit di antara runtuhnya kekuasaan Jepang dan belum hadirnya kendali baru dari sekutu. Sebuah negara dinyatakan berdiri, meskipun perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankannya masih dalam tahap awal pembentukan. Kabar kemerdekaan menyebar cepat. Di berbagai daerah, bendera merah putih mulai dikibarkan, sementara simbol-simbol Jepang diturunkan dari ruang publik. Kelompok pemuda bergerak aktif, menyebarkan informasi dan mengambil alih berbagai titik strategis secara spontan.
Dalam banyak kasus, perubahan di lapangan terjadi lebih cepat dibandingkan kemampuan pemerintah pusat untuk mengatur dan mengoordinasikannya. Disinilah persoalan mulai muncul. Pemerintahan yang baru terbentuk belum memiliki struktur yang cukup kuat untuk mengendalikan wilayah yang luas. Aparat keamanan yang terorganisir masih terbatas, sementara koordinasi antar daerah belum berjalan stabil. Di sejumlah tempat, pengamanan dilakukan oleh kelompok-kelompok lokal yang bergerak berdasarkan inisiatif masing-masing, bukan dalam satu komando yang seragam. Akibatnya, situasi di lapangan berkembang dengan pola yang tidak sepenuhnya terkendali. Keputusan sering diambil berdasarkan kondisi saat itu, bukan melalui prosedur yang terkoordinasi. Informasi tidak selalu tersampaikan secara utuh, sementara kabar yang beredar di masyarakat sering berubah saat berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain. Kemerdekaan membuka ruang baru, tetapi ruang itu belum memiliki sistem yang mampu mengaturnya secara menyeluruh. Dalam kondisi seperti ini, perbedaan persepsi, keterbatasan informasi, dan lemahnya koordinasi mulai membentuk dinamika yang akan memengaruhi berbagai peristiwa berikutnya. Setelah perubahan status politik terjadi dalam waktu yang sangat singkat, persoalan berikutnya muncul pada tingkat yang lebih konkret. Siapa yang benar-benar mengendalikan ruang publik di lapangan? Di banyak wilayah tidak ada satu otoritas yang mampu menjalankan fungsi kontrol secara konsisten. Instruksi dari pusat tidak selalu sampai dengan utuh, sementara di tingkat lokal, keputusan sering diambil berdasarkan kondisi yang dihadapi saat itu, tanpa koordinasi yang jelas. Dalam situasi seperti ini, berbagai kelompok mulai mengambil peran masing-masing. Tokoh lokal, pemuda, hingga mantan anggota organisasi bentukan Jepang membentuk struktur keamanan sendiri. Mereka melakukan penjagaan di jalan, memeriksa orang yang melintas, dan mengambil alih fasilitas tertentu. Namun karena tidak berada dalam satu sistem komando, tindakan yang diambil sering berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Di balik perkembangan ini, pengalaman selama masa pendudukan Jepang masih sangat memengaruhi cara masyarakat melihat situasi. Selama beberapa tahun sebelumnya, kekerasan, kerja paksa, dan tekanan militer menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Interaksi dengan tentara berlangsung dalam posisi yang tidak seimbang, di mana perintah disertai ancaman menjadi hal yang biasa. Ketika pendudukan berakhir, pengalaman tersebut tidak ikut hilang. Ingatan tentang perlakuan itu tetap melekat dan memengaruhi cara masyarakat menilai setiap hal yang berhubungan dengan Jepang. Seragam, senjata, dan pergerakan militer tidak dilihat sebagai hal netral, tetapi sebagai sesuatu yang langsung dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya. Akibatnya, setiap aktivitas yang melibatkan tentara Jepang cenderung langsung menimbulkan kewaspadaan. Informasi yang terbatas membuat banyak penilaian dibangun dari dugaan, bukan kepastian. Dalam kondisi seperti ini, reaksi terhadap suatu situasi bisa berubah cepat, terutama ketika tidak ada pihak yang mampu memberikan penjelasan yang jelas di lapangan. Di saat yang sama, kemampuan untuk meredam situasi juga terbatas. Ketika sebuah isu muncul, penyebarannya berlangsung cepat dari satu kelompok ke kelompok lain, sementara klarifikasi tidak selalu tersedia dalam waktu yang sama. Hal ini membuat ketegangan mudah terbentuk dan sulit dikendalikan. Kombinasi antara tidak adanya kendali yang jelas, pengalaman kekerasan yang masih membekas, serta terbentuknya kelompok-kelompok bersenjata lokal menciptakan kondisi yang tidak stabil. Dalam situasi seperti ini, sebuah peristiwa kecil saja dapat memicu reaksi yang jauh lebih besar. Dalam kondisi yang belum sepenuhnya terkendali ini, kehadiran kekuatan dari luar mulai kembali terlihat. Pergerakan mereka membawa kepentingan dan perintah yang berbeda, sekaligus menambah kompleksitas pada situasi yang sudah berkembang sebelumnya. Beberapa minggu setelah Jepang menyatakan menyerah, pasukan sekutu mulai bergerak menuju wilayah Indonesia.
Tugas utama mereka bukan untuk membangun pemerintahan baru, melainkan menjalankan kewajiban pasca perang, melucuti tentara Jepang, mengamankan tawanan perang, serta menjaga stabilitas sampai struktur pemerintahan sipil dapat dipulihkan. Di kawasan Asia Tenggara, operasi ini berada di bawah komando Inggris sebagai perwakilan sekutu. Kedatangan tersebut tidak berlangsung serentak. Pasukan sekutu masuk secara bertahap, dimulai dari kota-kota besar yang memiliki pelabuhan dan nilai strategis tinggi. Di luar wilayah itu, banyak daerah yang belum tersentuh kehadiran langsung mereka. Akibatnya, terdapat jeda waktu antara berakhirnya kekuasaan Jepang dan hadirnya kendali baru di lapangan. Untuk mengisi jeda itu, sekutu mengeluarkan instruksi kepada satuan militer Jepang yang masih berada di Indonesia. Unit-unit tersebut diperintahkan tetap berada di posisi masing-masing, menjaga ketertiban dan memastikan tidak terjadi gangguan keamanan sampai proses pelucutan dapat dilakukan. Artinya, meskipun secara resmi telah menyerah, banyak satuan Jepang masih menjalankan fungsi militer terbatas. Dampaknya langsung terlihat. Senjata tetap berada di tangan, gudang logistik tetap dijaga, dan jalur transportasi tetap diamankan. Struktur komando internal juga tidak dibubarkan. Secara administratif status mereka berubah, tetapi secara operasional banyak hal tetap berjalan seperti sebelumnya. Bagi masyarakat lokal, perbedaan ini tidak mudah dikenali. Tentara Jepang masih terlihat bergerak dalam formasi, masih bersenjata, dan masih berada di titik-titik penting. Tanpa penjelasan yang jelas, perubahan status dari penguasa menjadi pihak yang menunggu dilucuti tidak terlihat secara nyata di lapangan. Perbedaan antara status resmi dan kondisi yang terlihat ini menimbulkan kebingungan. Tindakan pengamanan sering dipahami sebagai upaya mempertahankan kekuasaan, sementara perintah menjaga ketertiban dianggap sebagai bentuk kontrol yang belum berakhir. Informasi mengenai instruksi sekutu tidak tersebar secara merata, sehingga banyak pihak menilai situasi hanya dari apa yang mereka lihat. Dalam kondisi seperti ini, interaksi di lapangan berjalan tanpa koordinasi yang jelas. Satuan Jepang menjalankan perintah untuk tetap menjaga posisi, sementara kelompok-kelompok lokal mulai berusaha memastikan bahwa tidak ada lagi kekuatan asing yang beroperasi bebas. Tanpa komunikasi yang efektif, setiap pergerakan mudah menimbulkan kecurigaan. Ketidakjelasan ini mulai terlihat ketika satuan-satuan Jepang tidak hanya bertahan di tempat, tetapi juga mulai berpindah dari satu titik ke titik lain. Pergerakan tersebut merupakan bagian dari proses penarikan dan pemulangan pasukan. Namun di lapangan, perpindahan ini justru memunculkan pertanyaan baru, karena terlihat seperti mobilisasi militer yang belum sepenuhnya berhenti. Seiring dengan masuknya sekutu secara bertahap, langkah berikutnya yang harus dijalankan adalah pemulangan tentara Jepang ke negara asal mereka. Proses ini dikenal sebagai repatriasi dan menjadi bagian dari kewajiban pasca perang. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan lokasi satuan, jumlah personel, serta ketersediaan jalur transportasi. Di wilayah Jawa, jalur kereta api menjadi metode utama. Infrastruktur yang sudah ada memungkinkan pemindahan dalam jumlah besar dalam waktu relatif singkat. Satuan-satuan Jepang yang tersebar dikumpulkan di titik tertentu lalu dipindahkan menuju pelabuhan untuk diberangkatkan keluar Indonesia. Bekasi menjadi salah satu jalur yang dilalui dalam proses ini. Letaknya yang berada di lintasan utama menuju Jakarta menjadikannya bagian dari rute strategis. Kereta yang membawa tentara Jepang melintasi wilayah ini sebagai bagian dari pergerakan menuju titik akhir pemulangan. Dalam satu rangkaian, jumlah personel bisa mencapai ratusan. Mereka tetap berada dalam struktur satuan masing-masing, dipimpin oleh perwira sendiri, dan dalam banyak kasus masih membawa perlengkapan militer termasuk senjata. Selama proses repatriasi belum selesai, tanggung jawab keamanan internal tetap berada di tangan unit tersebut sesuai dengan instruksi yang berlaku. Di lapangan, yang terlihat bukan proses administratif, melainkan pergerakan pasukan bersenjata dalam jumlah besar. Kereta melintas tanpa penjelasan terbuka, berhenti di titik tertentu lalu kembali bergerak.
Tidak ada informasi yang menjangkau masyarakat luas mengenai tujuan perjalanan tersebut. Kondisi ini membuat setiap pergerakan mudah ditafsirkan sebagai sesuatu yang lain, yang bagi pihak militer merupakan bagian dari penarikan pasukan. Di mata masyarakat terlihat seperti mobilisasi yang belum berakhir. Perubahan jalur, waktu perjalanan yang tidak pasti, dan pola pergerakan yang tidak bisa diprediksi semakin memperkuat kesan tersebut. Dalam situasi yang sudah tegang sebelumnya, persepsi ini berkembang dengan cepat. Setiap kereta yang melintas tidak hanya dilihat sebagai alat transportasi, tetapi sebagai tanda bahwa kekuatan yang seharusnya telah berakhir masih bergerak di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, kecurigaan tidak lagi bersifat pasif. Ia mulai berubah menjadi kewaspadaan yang lebih aktif, dan dari titik itulah respons di lapangan mulai bergerak ke arah yang lebih jauh. Di berbagai titik yang dilalui jalur pergerakan pasukan, keberadaan tentara Jepang yang masih memegang senjata mulai memicu respons yang lebih aktif dari masyarakat. Yang sebelumnya hanya diamati, kini mulai dihadapi secara langsung. Pos-pos penjagaan bermunculan di dekat jalur transportasi, termasuk di sekitar rel kereta dan persimpangan penting. Orang-orang yang melintas diperiksa, dan setiap pergerakan yang melibatkan unsur militer Jepang menjadi perhatian khusus. Langkah ini bukan sekadar tindakan spontan, tetapi bagian dari upaya memastikan bahwa tidak ada ancaman yang terlewat. Bagi kelompok-kelompok lokal yang mengambil peran keamanan, keberadaan tentara Jepang tidak dilihat dalam kerangka administratif, melainkan sebagai potensi ancaman yang masih nyata. Selama senjata masih berada di tangan mereka, anggapan bahwa situasi belum sepenuhnya aman tetap dipertahankan. Karena itu, setiap pergerakan yang terlihat tidak langsung diterima, tetapi mulai diuji melalui pemeriksaan di lapangan. Namun proses ini tidak berjalan dalam kerangka yang jelas. Ketika satuan Jepang bergerak sesuai perintah internal mereka, masyarakat melihatnya sebagai aktivitas yang tidak bisa dipastikan tujuannya. Sebaliknya, ketika kelompok lokal mencoba menghentikan atau memeriksa, pihak Jepang merespons dengan disiplin militer yang mereka miliki, menjaga formasi, mempertahankan posisi, dan tidak selalu memberikan penjelasan. Perbedaan cara bertindak ini membuat setiap pertemuan di lapangan berlangsung dalam ketegangan. Di tengah situasi tersebut, informasi yang beredar tidak selalu berasal dari sumber yang sama. Kabar tentang pergerakan tentara Jepang menyebar dari satu kelompok ke kelompok lain melalui percakapan langsung di lapangan. Dalam proses itu, detail sering berubah. Jumlah pasukan bisa terdengar lebih besar, rute perjalanan diperkirakan berbeda, dan tujuan pergerakan sering diisi dengan dugaan yang belum tentu benar. Setiap kabar baru langsung dikaitkan dengan kekhawatiran yang sudah ada sebelumnya. Kondisi ini membuat respons masyarakat berkembang secara bertahap. Pengawasan yang awalnya bersifat umum berubah menjadi kesiagaan yang lebih terarah. Di beberapa tempat, kelompok-kelompok lokal mulai memperkuat penjagaan di titik-titik tertentu, mengatur giliran jaga, dan menyiapkan perlengkapan sederhana untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Jalur-jalur yang sering dilalui mulai dipantau secara lebih intensif. Sementara itu, pihak Jepang tetap menjalankan perintah yang mereka terima. Pergerakan dilakukan sesuai rencana dengan menjaga struktur satuan dan perlengkapan yang dibawa. Namun tanpa adanya koordinasi dengan pihak lokal, setiap langkah yang mereka ambil semakin sulit dipahami dari luar. Apa yang bagi mereka merupakan bagian dari prosedur, di lapangan terlihat sebagai tindakan yang tidak memiliki penjelasan. Seiring waktu, pertemuan-pertemuan di lapangan mulai menunjukkan pola yang berulang. Pemeriksaan dilakukan, pergerakan tetap berjalan, dan tidak ada kesepahaman yang benar-benar terbentuk. Dalam kondisi seperti ini, setiap interaksi tidak menyelesaikan ketegangan, tetapi justru menambah lapisan baru di atasnya. Pada titik tertentu, perubahan mulai terlihat pada cara masyarakat merespons. Jika sebelumnya cukup dengan mengawasi dan memeriksa, kini muncul kecenderungan untuk bertindak lebih jauh. Pergerakan yang dianggap mencurigakan tidak lagi hanya dicatat, tetapi mulai dipertimbangkan untuk dihentikan secara langsung.
Pada titik tertentu, respons terhadap pergerakan pasukan tidak lagi berhenti pada pengawasan. Di wilayah Bekasi, keputusan diambil untuk menghentikan secara langsung salah satu rangkaian kereta yang membawa tentara Jepang. Keputusan ini tidak lahir dari satu komando terpusat, melainkan dari kesepakatan lapangan antara unsur keamanan lokal yang melihat perlunya tindakan konkret untuk memastikan situasi tidak berkembang di luar kendali. Unsur Tentara Keamanan Rakyat atau TKR mulai mengambil peran lebih aktif. Di tingkat lokal, mereka bekerja bersama laskar-laskar yang sudah lebih dulu terbentuk. Tanpa struktur komando yang sepenuhnya terpusat, keputusan diambil berdasarkan kondisi yang dihadapi saat itu dengan tujuan yang sama, memastikan pergerakan tersebut bisa dikendalikan. Informasi mengenai akan melintasnya kereta menjadi pemicu utama. Waktu kedatangan diperkirakan dari laporan yang diterima secara terbatas, lalu disebarkan ke kelompok-kelompok di sekitar jalur rel. Dalam waktu singkat, posisi mulai diisi. Titik-titik tertentu dijaga, sementara beberapa kelompok bersiap di lokasi yang dipilih sebagai tempat penghentian. Saat kereta mendekat, upaya penghentian dilakukan. Jalur dipasangi hambatan dan sinyal diberikan agar masinis menghentikan laju kereta. Dalam kondisi tersebut, pilihan yang tersedia sangat terbatas. Kereta tidak memiliki ruang untuk bermanuver dan tekanan dari pihak yang menghadang membuat perjalanan tidak bisa dilanjutkan. Ketika kereta berhenti, situasi langsung berubah. Bukan hanya TKR dan laskar yang berada di lokasi, tetapi juga masyarakat sekitar yang mulai berdatangan. Dalam waktu singkat, area di sekitar rel menjadi padat. Jarak antara gerbong dan kerumunan semakin sempit dan tekanan terhadap pihak di dalam kereta mulai terasa. Di dalam gerbong, tentara Jepang tetap berada dalam struktur mereka. Tidak ada pergerakan keluar tanpa perintah dan posisi tetap dijaga sesuai dengan disiplin yang mereka jalankan. Sementara itu, dari luar mulai terdengar tuntutan untuk melakukan pemeriksaan, namun tidak ada mekanisme yang benar-benar mengatur bagaimana proses itu harus dilakukan. Seiring bertambahnya jumlah orang di lokasi, tekanan semakin meningkat. Suara-suara dari kerumunan mulai terdengar lebih keras, sementara ruang gerak di sekitar kereta semakin terbatas. Upaya untuk mengatur situasi tidak berjalan efektif karena jumlah massa terus bertambah dan tidak berada di bawah satu kendali yang sama. Dalam perkembangan berikutnya, diputuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan kereta ke jalur utama. Kereta diarahkan ke jalur samping yang berakhir di titik buntu. Tujuannya jelas, mengisolasi situasi dari lalu lintas lain dan memberikan ruang untuk pemeriksaan tanpa gangguan. Namun keputusan ini justru mengubah situasi secara signifikan. Kereta kini berada di posisi yang tidak memungkinkan untuk bergerak kembali. Bagi pihak di luar, kendali atas pergerakan telah berpindah. Bagi pihak di dalam, ruang untuk mengambil inisiatif semakin sempit. Semua pihak kini berada dalam satu titik yang sama, dalam jarak yang terlalu dekat, tanpa jalur keluar yang jelas. Pada titik ini, situasi tidak lagi bergerak secara bertahap, tetapi menunggu satu momen kecil yang cukup untuk mengubah semuanya. Setelah kereta berada di jalur buntu, fokus di lapangan beralih pada satu hal: memastikan siapa yang berada di dalam gerbong dan dalam kondisi apa mereka melakukan perjalanan. Unsur TKR dan laskar yang berada di garis depan mulai melakukan pemeriksaan. Akses ke dalam kereta dibuka secara terbatas dan perwakilan dari pihak Jepang diminta turun untuk menunjukkan dokumen yang mereka bawa. Beberapa perwira Jepang akhirnya keluar dari gerbong dengan pengawalan. Mereka membawa dokumen resmi yang menjelaskan status perjalanan tersebut. Salah satu yang ditunjukkan adalah surat jalan yang menyatakan bahwa pergerakan itu merupakan bagian dari proses pemulangan dan telah diketahui serta ditandatangani oleh otoritas pemerintahan Indonesia, termasuk nama Presiden Soekarno. Secara administratif, dokumen ini menunjukkan bahwa perjalanan tersebut memiliki dasar yang sah.
Namun di lapangan, dokumen tidak langsung menyelesaikan situasi. Tidak semua pihak memahami proses di balik penerbitannya dan tidak semua percaya pada keabsahannya. Dalam kondisi di mana informasi tidak tersebar merata, isi surat tersebut justru memunculkan pertanyaan baru, bukan kepastian. Pemeriksaan kemudian berlanjut. Jumlah personel di dalam kereta dihitung secara kasar, sementara perhatian tertuju pada perlengkapan yang mereka bawa. Senjata yang masih berada di tangan tentara Jepang menjadi titik paling sensitif. Secara prosedural, hal itu masih diperbolehkan. Tetapi di mata banyak orang, keberadaan senjata bertentangan dengan anggapan bahwa pihak yang telah menyerah seharusnya sudah dilucuti. Situasi di garis depan perlahan berubah. Pemeriksaan yang awalnya bertujuan memastikan kondisi mulai bergeser menjadi perdebatan. Pihak TKR dan Laskar berusaha memastikan tidak ada ancaman tersembunyi, sementara pihak Jepang tetap bertahan pada posisi mereka sesuai dengan perintah yang diterima. Kedua pihak berbicara dalam kerangka yang berbeda, tanpa titik temu yang jelas. Di luar lingkaran pemeriksaan, massa terus bertambah. Orang-orang yang datang dari berbagai arah berkumpul semakin dekat ke kereta. Jarak antara gerbong dan kerumunan semakin sempit, sementara informasi yang keluar dari garis depan menyebar ke belakang dalam bentuk yang tidak utuh. Penyebutan tentang jumlah pasukan, keberadaan senjata, hingga isi dokumen berubah menjadi bahan pembicaraan yang memicu reaksi emosional. Semakin lama situasi berlangsung, semakin sulit untuk menahannya. Suara-suara mulai meninggi, dorongan dari belakang terasa lebih kuat dan ruang gerak di sekitar kereta semakin terbatas. Proses pemeriksaan tidak menghasilkan keputusan yang bisa meredakan keadaan, sementara tekanan dari massa terus meningkat. Dalam kondisi seperti ini, semua pihak berada dalam posisi yang tidak stabil. Tidak ada jarak yang cukup untuk menenangkan situasi dan tidak ada mekanisme yang mampu mengembalikan kendali secara cepat. Setiap gerakan di garis depan mulai menarik perhatian seluruh kerumunan. Pada titik ini, situasi tidak lagi membutuhkan peristiwa besar untuk berubah. Cukup satu momen kecil yang terjadi di tempat yang salah, dan seluruh arah peristiwa bisa bergeser dalam sekejap. Proses pemeriksaan yang berlangsung di depan gerbong belum menghasilkan keputusan ketika situasi tiba-tiba berubah. Di tengah interaksi yang masih berlangsung, beberapa orang mencoba membuka akses, sementara perwira Jepang tetap berada di posisi mereka. Terdengar satu letusan dari dalam kereta. Suara itu keras dan jelas, memantul di ruang sempit antara badan kereta dan kerumunan di sekitarnya. Orang-orang yang berada paling dekat langsung bereaksi. Beberapa mundur secara refleks, sebagian lain menjatuhkan posisi tubuh untuk menghindar. Dalam hitungan detik, garis depan yang sebelumnya masih berdiri rapat mulai goyah. Tidak semua orang melihat apa yang terjadi di dalam, tetapi satu hal langsung menyebar. Tembakan berasal dari arah tentara Jepang. Dalam situasi seperti itu, maknanya tidak menunggu penjelasan. Ia langsung diterjemahkan sebagai ancaman. Reaksi berikutnya datang dari arah belakang. Orang-orang yang tidak berada di garis depan tidak melihat kejadian secara langsung. Mereka hanya mendengar suara letusan dan melihat pergerakan mendadak dari orang-orang di depan yang mundur. Informasi berubah bentuk saat bergerak. Teriakan mulai terdengar, menyebut bahwa tentara Jepang menembak. Kalimat itu menyebar cepat, berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain tanpa klarifikasi. Dalam waktu singkat, suasana berubah. Jika sebelumnya massa masih menunggu hasil pemeriksaan, kini dorongan untuk bertindak mulai muncul. Beberapa orang di bagian depan maju kembali, bukan untuk melanjutkan proses sebelumnya, tetapi untuk merespons apa yang mereka anggap sebagai serangan. Gerakan ini tidak terkoordinasi, tetapi cukup untuk memicu yang lain ikut bergerak. Dorongan pertama terjadi di sisi gerbong, ketika sejumlah orang mencoba membuka paksa akses, menarik pintu, dan memaksa interaksi yang sebelumnya masih dijaga jaraknya. Di saat yang sama, tekanan dari belakang terus mendorong ke depan, membuat ruang gerak semakin sempit. Upaya untuk menahan situasi mulai terdengar. Beberapa unsur TKR mencoba memberikan perintah untuk mundur dan menjaga jarak, namun suara mereka tenggelam di tengah teriakan yang semakin banyak.
Dalam kondisi padat seperti itu, instruksi tidak lagi menyebar secara efektif. Apa yang terdengar oleh satu kelompok tidak selalu sampai ke kelompok lain. Di sisi lain, pihak di dalam kereta kini berada dalam posisi yang jauh lebih tertekan. Tembakan yang telah terjadi mengubah persepsi sepenuhnya. Dari objek pemeriksaan, mereka kini dipandang sebagai pihak yang memulai kekerasan. Setiap gerakan dari dalam gerbong, sekecil apapun, dilihat sebagai potensi ancaman lanjutan, sementara jarak yang terlalu dekat tidak memberi ruang untuk meredakan situasi. Ketegangan yang sebelumnya terkumpul kini berubah menjadi reaksi langsung. Beberapa orang mulai melempar benda ke arah kereta, sementara yang lain terus mendesak maju. Dorongan, teriakan, dan gerakan yang tidak teratur terjadi secara bersamaan, menciptakan arus yang sulit dihentikan. Dalam hitungan menit, situasi berubah dari ketegangan menjadi kekacauan terbuka. Tidak ada lagi proses pemeriksaan, tidak ada lagi upaya negosiasi. Yang tersisa hanyalah reaksi berantai yang terus meningkat, dipicu oleh satu peristiwa yang terjadi tanpa kejelasan di awal. Pada titik itu tidak ada lagi pihak yang benar-benar mengendalikan keadaan. Ketika situasi di sekitar kereta berubah menjadi kekacauan terbuka, proses pemeriksaan yang sebelumnya masih berusaha dipertahankan segera kehilangan bentuknya. Perintah untuk menjaga jarak tidak lagi efektif. Orang-orang di garis depan mulai bergerak lebih agresif, sementara tekanan dari belakang terus mendorong mereka semakin dekat ke badan kereta. Dalam keadaan seperti itu, kereta tidak lagi diperlakukan sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai sumber ancaman yang harus segera dikuasai. Upaya membuka akses ke gerbong dilakukan dengan paksa. Pintu ditarik dari luar, sebagian dibuka dengan hentakan berulang, dan celah yang terbuka langsung dimanfaatkan untuk mendesak masuk. Tentara Jepang yang berada di dalam mulai dipaksa keluar satu persatu. Sebagian masih mencoba mempertahankan posisi, tetapi ruang gerak mereka sudah sangat terbatas. Mereka turun tanpa formasi yang utuh, langsung berhadapan dengan kerumunan yang semakin rapat di sekeliling kereta. Orang-orang yang turun dari gerbong segera dikelilingi. Jarak yang sangat dekat membuat tidak ada ruang untuk memisahkan individu dari massa. Beberapa langsung didorong menjauh dari kereta, sementara yang lain ditarik ke arah yang berbeda. Suara teriakan saling bersahutan, perintah bercampur dengan dorongan, dan dalam kondisi seperti itu arah pergerakan tidak lagi ditentukan secara terpusat, tetapi mengikuti arus yang terbentuk di lapangan. Sebagian dari mereka kemudian digiring menjauh dari jalur rel. Pergerakan massa mulai mengarah ke satu titik, tepi Kali Bekasi. Jalur yang dilalui bukan rute yang direncanakan, melainkan terbentuk dari dorongan orang-orang yang terus bergerak ke arah yang sama. Mereka yang berada di tengah tidak memiliki kendali atas arah tersebut, karena setiap langkah ditentukan oleh tekanan dari segala sisi. Di sepanjang pergerakan itu, kekerasan mulai terjadi secara langsung. Pukulan, dorongan, dan serangan dilakukan dalam jarak yang sangat dekat. Tidak ada pemisah antara pihak yang mencoba mengendalikan dan mereka yang mengikuti arus. Dalam kondisi padat seperti itu, satu tindakan memicu tindakan lain dalam waktu yang hampir bersamaan. Ketika sampai di sekitar kawasan sungai, situasi tidak mereda. Justru di ruang terbuka itu, jumlah massa yang berkumpul semakin terlihat. Tentara Jepang yang telah dipisahkan dari kereta berada dalam posisi tanpa perlindungan. Mereka tidak lagi berada dalam struktur yang utuh, sementara di sekeliling mereka tekanan tidak berkurang. Pembunuhan kemudian terjadi di sekitar tepi Kali Bekasi. Dalam kondisi yang tidak terkendali, para tentara Jepang diserang dan dihabisi di tempat. Tidak ada proses yang teratur, tidak ada jeda yang memungkinkan situasi dihentikan. Kekerasan berlangsung dalam rangkaian tindakan yang saling berlanjut satu demi satu di tengah kerumunan yang terus bergerak. Setelah itu, jasad-jasad para korban mulai dibawa ke arah sungai. Sebagian didorong langsung ke tepi, sebagian lainnya diseret sebelum akhirnya dijatuhkan ke aliran air. Tubuh-tubuh yang jatuh ke Kali Bekasi saling bertumpuk, terbawa arus yang tidak lagi jernih. Air sungai berubah warna,
bercampur dengan darah yang terus mengalir dari tepi tempat kekerasan itu terjadi. Di beberapa titik, jasad tersangkut di tepian, sementara yang lain hanyut mengikuti arus menjauh dari lokasi tanpa pernah benar-benar meninggalkan jejaknya. Di sekitar sungai, kekerasan belum sepenuhnya berhenti. Suara teriakan masih terdengar, dorongan massa masih berlangsung, dan sebagian orang masih bergerak di antara tubuh-tubuh yang sudah tidak bernyawa. Tidak ada garis yang jelas antara awal dan akhir dari peristiwa itu. Yang terlihat hanyalah satu rangkaian tindakan yang terus berlanjut dalam tekanan yang sama. Peristiwa di Kali Bekasi segera memicu reaksi dari berbagai pihak yang terlibat dalam situasi pasca perang di Indonesia. Dari sisi Jepang, insiden ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kondisi yang seharusnya dijaga selama proses repatriasi. Meskipun telah menyerah, mereka masih berada di bawah perlindungan mekanisme internasional dan keselamatan personel menjadi tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Reaksi paling keras datang dari perwakilan militer Jepang di Indonesia, termasuk Laksamana Tadashi Maeda, yang menyampaikan protes langsung kepada pemerintah Indonesia dengan nada tegas dan penuh kemarahan. Bagi sekutu, khususnya Inggris yang bertugas mengawasi proses pelucutan dan pemulangan tentara Jepang, kejadian ini menjadi alarm serius. Mereka melihat peristiwa tersebut sebagai bukti bahwa situasi keamanan di Indonesia belum berada dalam kendali yang stabil. Eksekusi terhadap tentara Jepang tanpa proses hukum dipandang sebagai pelanggaran terhadap aturan perang yang berlaku. Reaksi ini memperkuat tekanan terhadap pemerintah Indonesia karena kegagalan menjaga situasi di lapangan dapat berimplikasi langsung terhadap hubungan internasional yang sedang dibangun. Di sisi lain, pemerintah Indonesia dihadapkan pada situasi yang tidak kalah sulit. Secara formal, negara baru ini sedang berusaha menunjukkan bahwa ia mampu berdiri sebagai entitas yang sah. Namun peristiwa di Bekasi menunjukkan bahwa kendali terhadap tindakan di lapangan belum sepenuhnya berada di tangan pusat. Dalam kondisi seperti ini, setiap kejadian tidak hanya menjadi persoalan keamanan, tetapi juga menyangkut kredibilitas negara yang baru terbentuk. Ketegangan ini mendorong langkah langsung dari tingkat tertinggi pemerintahan. Presiden Soekarno turun langsung ke Bekasi beberapa hari setelah kejadian untuk meredam situasi. Kehadirannya bukan sekadar simbolis, tetapi merupakan upaya konkret untuk menghentikan eskalasi yang berpotensi meluas. Dalam pertemuan dengan masyarakat setempat, ia menegaskan bahwa tindakan serupa tidak boleh terulang dan meminta agar proses pemulangan tentara Jepang tidak lagi dihalangi. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari dampak luas dari peristiwa tersebut. Tanpa intervensi langsung, ketegangan yang sudah terbentuk berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih besar, baik di tingkat lokal maupun dalam hubungan dengan pihak luar. Di lapangan, seruan tersebut mulai direspons, meskipun tidak serta-merta menghapus ketegangan yang sudah terlanjur terbentuk. Secara sosial, kejadian di Kali Bekasi meninggalkan jejak yang dalam. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana kemarahan, trauma, dan ketidakpastian dapat menyatu dalam satu momen dan menghasilkan kekerasan yang sulit dikendalikan. Di banyak tempat, cerita tentang kejadian ini menyebar sebagai peringatan sekaligus pembenaran bagi sikap waspada terhadap pihak asing. Secara politik, dampaknya terasa dalam cara berbagai pihak memandang situasi di Indonesia. Bagi sekutu dan Jepang, peristiwa ini menjadi bukti bahwa stabilitas belum benar-benar tercapai. Bagi pemerintah Indonesia sendiri, kejadian ini memperlihatkan tantangan nyata dalam membangun otoritas di tengah kondisi revolusi yang masih berlangsung. Tragedi di Kali Bekasi memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu berjalan dalam garis yang rapi dan terkendali. Di balik peristiwa-peristiwa besar yang kemudian dikenang sebagai tonggak sejarah, terdapat momen-momen lain yang berlangsung dalam tekanan, ketakutan, dan keputusan yang diambil dalam waktu yang sangat sempit. Apa yang terjadi di tepi sungai itu bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari dinamika yang menyertai lahirnya sebuah negara. Dalam situasi seperti itu, batas antara ancaman dan persepsi ancaman menjadi sulit dibedakan.
Trauma dari masa pendudukan, keterbatasan informasi, serta tidak adanya kendali yang benar-benar utuh membuat respons terhadap suatu peristiwa tidak selalu berjalan secara rasional. Emosi kolektif yang terbentuk dari pengalaman panjang dapat mendorong tindakan yang, dalam kondisi lain, mungkin tidak akan terjadi. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa kekerasan tidak selalu lahir dari rencana yang terstruktur. Ia bisa muncul dari rangkaian interaksi kecil yang tidak terselesaikan, dari kesalahpahaman yang tidak segera diklarifikasi, dan dari situasi yang bergerak lebih cepat daripada kemampuan untuk mengendalikannya. Dalam kondisi seperti itu, satu momen kecil dapat menjadi pemicu bagi perubahan yang jauh lebih besar. Pada akhirnya, Kali Bekasi menjadi pengingat bahwa sejarah tidak hanya terdiri dari keberhasilan dan kemenangan, tetapi juga dari konsekuensi-konsekuensi yang menyertainya. Memahami peristiwa seperti ini bukan berarti membenarkan apa yang terjadi, tetapi melihatnya sebagai bagian dari realitas yang membentuk perjalanan sebuah bangsa. Dari sana, pelajaran yang dapat diambil bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kondisi tertentu dapat mendorong manusia untuk bertindak melampaui batas yang sebelumnya tidak terbayangkan.